memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, dan mari sama-sama berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan sama-sama mengucap Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berikutnya takzim penghormatan kita semua kepada Bapak Syamsul Kahar sebagai pembina KWPSI, juga sekretaris Haji Harun Sidumi, Bapak Yusni Sabi, Bapak Razali Abbas, juga di jajaran Forkopimda baik dari kepolisian dan juga dari Pangdam mewakilinya, juga dari kejaksaan, juga istimewa sekali kepada seluruh jajaran pengurus KWPSI yang baru dilantik, juga kepada seluruh yang telah dihormati oleh para pembicara sebelumnya yang tidak mungkin saya sebut satu persatu. Pokoknya semua yang hadir di sini sangat saya muliakan dan saya hormati. Dengan takdir Allah, bukan sebenarnya kebetulan saya hadir di sini diundang untuk memberi sedikit tausiah dalam rangka memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW dengan tema yang sangat bagus sekali, yaitu KWPSI bersama umat berjuang untuk tegaknya syariat. Mungkin ini bukan periode pertama bagi KWPSI, tetapi saya melihat sebuah ide bangkitnya dari kalangan wartawan untuk hadir berkiprah dalam syariat. Ini adalah hal yang luar biasa. Tiada yang memerintah, tiada yang memaksa, hadir dengan hati nurani sebagai profesi wartawan untuk peduli syariat. Ini sebuah taufik dan hidayah dari Allah. Bukan wartawannya yang baik, tetapi kebaikan Allah tercurahkan kepada hati-hati yang tersadar untuk itu. Kita bersyukur kepada Allah. Jangan lupa bersyukur. Tanpa taufik dan hidayah Allah, kita tidak akan bersemangat untuk kebaikan. Pertama, kita sadar bahwa Islam itu dengan syariatnya tidak akan tumbuh tanpa semua elemen umat ambil peran sesuai dengan profesi masing-masing. Dari sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan di mana Rasulullah mengatakan, "Hiwamud dunya bi'arba'atin." Dunia ini kuat, tegak, bagus dengan 4 perkara. Bi'ilmil ulama, wa adlil umara, wa sahwatil aghniya, wa du'amil fuqara. Pertama, ilmunya para ulama. Yang kedua, adilnya para umara. Ketiga, murahnya orang kaya. Keempat, doanya orang miskin. Dimulai dengan ilmu. Ilmu yang tersampaikan kepada umara membuat mereka adil. Sukses tersampaikan dakwah ilmu kepada orang kaya membuat mereka pemurah. Kekuatan hartanya menjadi kekuatan untuk memperkuat kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Islam. Ilmu yang tersampaikan kepada masyarakat awam, mereka membuat mereka dekat dengan Allah dan taat. Fungsi wartawan
adalah mediasi. Bagaimana ilmu-ilmu ini tersampaikan ke semua lini, sangat strategis. Aceh yang punya semangat syariat bukan di zaman kesultanan, tetapi di era demokrasi, satu kawasan dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi bersemangat untuk mensyariatkan diri. Kita sering membaca mungkin kitab Ahkam Sultaniyah, kitab-kitab fiqh siasah di masa lalu yang dikarang di zaman kerajaan dan kesultanan. Hal yang luar biasa. Bagaimana mensyariatkan sebuah negeri di dalam sistem demokrasi. Pertama, kita harus tahu, tidak cuma dengan semangat dan niat, tetapi terbelenggu dengan kebodohan. Itu jadi ahmak. Kalau istilah ahmak itu paling berbahaya. Kenapa kalau diterjemahkan untuk bahasa kita kata-kata ahmak itu? Apa? Kalau bodoh boleh jahil. Ini ahmak paling berbahaya. Goblok. Kalau bahasa Aceh niatnya bagus, semangatnya bagus, caranya tidak tahu. Husnul qasad fasadus suluk. Semangatnya bagus, niatnya bagus, ingin masuk surga, tapi perjalanannya ke neraka. Kayak mau terbang tanpa GPS, mau terbang ke Saudi, tapi sampainya ke Jepang. Karena tidak punya rambu-rambu. Maka oleh karena itu, persoalan di Aceh sekarang, saya lihat ada yang ngomong begini. Ini menggambarkan ada ahmak-ahmaknya. Itu urusan syariat, urusan ulama. Kita tak punya urusan yang lain. Urusan syariat, urusan ulama, tanpa regulasi syariat sudah diurus. Hanya bidang edukasi, bidang tabligh, bidang dakwah di atas mimbar yang jangkauannya kita tidak yakin melebihi 30% umat. Di saat masuk ke ranah kekuasaan masih ngomong, ini ada apa? Ini syariat perusahaan ulamanya. Tambah lagi bidang, ini urusan dinas syariah. Ini yang menjadi masalah. Maka saya lihat paling cerdas orang-orang wartawan yang bangkit, wartawan peduli syariat. Dia tidak menjadi eksklusif, hanya tugas dinas syariat, tugas ulama, ingin mengambil peran lewat fungsi dan profesi masing-masing. Persoalannya sekarang, bagaimana mengikuti cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mensukseskan syariat. Kita sedang membaca ada kemampuan yang luar biasa pada Rasulullah, yaitu dengan konsep memang beliau adalah pemilik syariat, sahibus syariat. Pertama, sukses mendistribusikan peran dan sukses menerima peran kepada yang didistribusikan. Semua ambil peran. Islam tidak akan kuat
tanpa ada mediasi yang memadai, tanpa ada advokasi yang memadai, tanpa ada edukasi yang memadai dan fasilitasi. Hal yang paling strategis di saat dia masuk menjadi ranah kekuasaan. Tetapi semua ini menjadi lemah, edukasinya lemah untuk memperkuat syariat. Mediasi dan fasilitasinya juga masih lemah, belum memadai. Maka pada hari ini fungsi yang strategis dari kita KWPSI dan kawan-kawan wartawan semua. Mari kita masuk surga lewat profesi. Rasulullah hadir untuk semuanya. Apa di saat Rasulullah diutuskan menjadi Rasul melaksanakan dakwah? Hai, kaum Quraisy, pengembala kambing, tinggalkan gembala kambing, masuk Islam. Kan tidak begitu. Kamu pedagang, jangan dagang lagi, masuk Islam. Kan tidak begitu. Silakan kau profesimu beriman, masuk Islam, jadikan profesimu dan kehidupanmu menjadi masalah di akhirat. Tidak mungkin masuk Islam atau masjid semua tidak keluar-keluar. Itu rusak kehidupan, batal terima air. Yang dagang kamu ini harus ibadah. Toko nggak boleh berdagang lagi, itu dunia semua. Rusak kehidupan. Tetapi ke semua elemen, profesi apapun, bagaimanapun bentuk kehidupannya, masuk Islam intinya adalah bagaimana hidup ini untuk bukan kehidupan itu sendiri. Bagaimana merubah perjalanan hidup menjadi perjalanan ke surga, bukan perjalanan ke neraka. Bagaimana merubah perjalanan hidup untuk sebuah kesuksesan kematian dan setelah kematian. Artinya bagaimana sekali hidup bisa menyelesaikan dua persoalan. Persoalan hidup dan persoalan setelah hidup. Jangan hidup tidak siap mati. Kalau masih hidup belum siap mati, itu belum Islam. Tapi kalau hidup siap, mati siap, itu baru Islam. Hari ini di sini kita bisa ukur diri sendiri kan. Kalau malaikatul maut itu datang ke sini, bilang dia di ruangan ini jangan pulang lagi. Kita pulang ke akhirat. Siapa yang sudah siap? Saya sendiri belum berani tunjuk tangan. Saya sudah siap. Ini saya tunggu-tunggu. Lalu ditanya, kira-kira berapa lama lagi bisa siap untuk menyelesaikan semua persoalan? Kalau 1 tahun lagi siap, bisa selesai semuanya. Ada utang belum terbayar, ada punya orang belum dikembalikan, ada dosa-dosa belum minta maaf. Apa cukup waktu 1 tahun? Tidak cukup. 2 tahun? Tidak cukup. Kemarin mana? Tidak mempersiapkan diri untuk itu. Sehingga inilah yang menjadi masalah, bagaimana mempersepsikan Islam untuk Aceh. Saya mohon maaf, saya meraba ada sebuah kebodohan di saat ada yang mengatakan kita tinggalkan syariat dulu, kita pikirkan ekonomi dulu, setelah ekonomi selesai baru kita syariat. Ini menggambarkan
ini orang tidak kenal syariat, tidak tahu syariat. Kalau bukan bodoh, tidak mungkin keluar bahasa ini. Maunya kan itu ngomong, kita syariatkan ekonomi sebagai tahap awal, sebagai tahapan awal, sebagai strategi yang awal, baru kita fokus yang lain, satu-satu disyariatkan. Mensyariatkan ekonomi artinya mengintegrasikan 3 nilai ke sana. Itu konsep Islam. Nilai adilnya, nilai ihsannya, nilai syafaqah al-din, dan semua itu jadi solusi. Ini meningkatkan produktivitas juga ada dalam Islam. Menghindari kezaliman-kezaliman di dalam ekonomi juga diperintahkan Islam. Semua kekuatan itu menjadi kekuatan bagi kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Itu juga Islam. Apa yang kita takut kepada syariat? Persoalannya sekarang, syariat ini menjadi kecil, menjadi tidak punya arus yang kuat karena faktor Muslim itu sendiri. Kita geramlah umat Islam. Kenapa aliran Islam menjadi lebih kecil dari marxis, menjadi lebih kecil dari sosialis? Apa kurangnya Islam? Bukan Islam yang kurang, Muslimnya yang lemah, tidak bisa memperkuat Islam. Maka sehingga saya tertarik, kenapa ini Islam lemah? Kebaikan-kebaikan Islam menjadi arus yang digulung oleh arus lain yang lebih kuat. Seakan-akan Islam itu menakutkan, seakan-akan Islam itu bukan solusi. Faktornya karena tidak tahu Islam. Maka bagaimana KWPST merubah persepsi tentang Islam rahmatan lil alamin? Dia solusi, bukan hal yang menakutkan. Di saat musuh Islam mempersepsikan Islam ini menakutkan, kita bela Islam. Mereka menghancurkan Islam ini dengan persepsi-persepsi yang salah. Mari kita bela Islam ini. Insya Allah, kalau ikhlas karena itu, kita bisa masuk surga. Li'ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairun min amri ni'am. Salam. Silakan Pak. Silakan. Rasulullah bersabda, seorang saja terpetunjuk gara-gara kamu, itu jauh lebih baik daripada nikmat-nikmat yang besar yang lain. Kita menulis, lewat tulisan kita tidak tahu ada orang yang tersandar dan insaf di sana. Sampai di sana, di akhirat masuk surga, kita tahu kenapa ini bisa masuk surga. Rasa amal Quran, rupanya ada tulisan. Ada orang yang terpetunjuk di sana. Ada orang yang kembali kepada kebenaran di sana. Tanpa kita sadari, kita ikhlas karena Allah. Malah bukan satu orang, 2 orang. Maka inilah inti dari Islam. Bagaimana semua profesi itu menjadi nilai amal. Ajarkan mereka. Sehingga Rasulullah mengarahkan, dunia la taturu akhirataka. Jangan sampai duniamu menjadi malapetaka bagi akhirat. Itu pertama. Yang kedua,
Jadikan duniamu sebagai masalah investasi akhirat. Apapun profesi, maka harus punya ilmu. Maka inilah makna yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Ingin sukses dunia semata perlu ilmu. Ingin sukses akhirat semata juga punya ilmu. Ingin sukses dua-duanya juga ada ilmu tersendiri. Islam di Aceh, syariat Islam di Aceh, kapan sukses? Di saat mampu menjadikan umat Islam di Aceh, apapun profesinya, bagaimanapun bentuk kehidupannya, tetap perjalanan hidupnya adalah perjalanan ke syurga. Konsep ini yang perlu. Ada ilmu general, farduin semuanya. Siapa? Ada ilmu tergantung profesi. Ada ilmu yang fardu kifayah. Ini yang menjadi masalah. Ini syariat Islam. Apa dunia pendidikan kita sudah kita syariatkan? Ekonomi kita sampai mana sudah kita syariatkan? Kehidupan sosial sudah disyariatkan. Sistem kepemimpinannya sudah disyariatkan. Bagaimana bentuk syariat itu? Kalau semuanya belum disyariatkan, syariatnya di mana? Ini kayak Aceh, self government. Tapi semuanya tergantung ke yang lain. Nah, self government, ekonominya tergantung ke yang lain. Semuanya tergantung ke yang lain. Di mana? Di mana letak itu semua? Syariat Islam juga begitu. Kalau orang tahu syariat, sangat optimis bahwa semua solusi ada di syariat. Kalau syariat belum memberi solusi bagi semua aspek, semua persoalan, itu tanda belum tahu syariat. Dia tidak eksklusif, tidak parsial. Apa arti syariatnya berzikir di masjid, lalu berdagang, dosa di bisnis tidak bisa dibayarkan oleh pahala zikir? Di sana penuh dengan kezaliman. Sebaliknya, tokonya bagaikan masjid bagi dirinya. Kapan itu? Di saat dia punya konsep ilmu Islam, bisa menerapkan nilai keadilan di sana, nilai ihsan di sana, dan nilai syafaqah ala din. Semuanya menjadi sumber kekuatan agama di dalam bisnisnya. Akhirnya perjalanan hidupnya, perjalanan bisnisnya menjadi perjalanan ke syurga. Tidak mungkin semuanya ke masjid, tidak ada lagi yang bertani, tidak ada kesawah, tidak mungkin. Kullu ya'malu ala syakilati, semua beramal sesuai dengan bentuknya masing-masing. Sehingga Al-Ghazali membuat sebuah skema bagaimana beramal bagi mutajarrid, bagaimana beramal bagi muktasib. Ada konsepnya. Tidak mungkin sesuatu yang tidak boleh digeneralkan itu digeneralkan. Maka saya semangat hadir ke sini hari ini. Insyaallah Pak Samsul Kahar pembina dengan membina ini menjadi investasi akhirat. Semua pendukung-pendukung kebaikan ini menjadi nilai amal. Itulah arti dari kehidupan. Apapun profesi, mari kita buat sebuah kajian terus menerus. Arahkan profesi apa, bagaimana supaya profesi ini menjadi investasi akhirat. Kamu kerjaan apa, bagaimana kerjaanmu menjadi akhirat. Apalagi seperti Pak Aminullah ini, sebenarnya ini sangat beruntung.
beruntung untuk perjalanan akhirat. Karena Rasulullah katakan memimpin satu hari dengan keadilan bagaikan beribadat 60 tahun. Seorang pemimpin adil satu harinya bagai nilai amalnya ibadah 60 tahun. Tapi sebaliknya satu hari saling baikkan kezaliman orang 60 tahun. Ya tergantunglah, sesuatu yang punya keuntungan besar kan, kalau rugi juga besar kan. Kalau resiko untung rugi kecil, kalau untungnya juga kecil. Maka ini sebenarnya yang perlu, bagaimana wartawan ini sebagai mediator memediasi, ambil ilmu ulama, bagaimana untuk menyukseskan syariat. Dan insya Allah kalau syariat Islam di Aceh memberi solusi bagi semua aspek, itu dakwah Islam untuk Nusantara. Tapi sayang, kalau semua aspek kehidupan orang Aceh terpuruk, sementara kita menggaung syariat di Aceh, itu promosi buruk bagi Islam. Akhirnya orang mengatakan, gak usah gapai Islam, sudah dicoba di Aceh, gagal. Gagalnya bukan karena Islamnya, karena Muslimnya tidak tahu Islam. Berarti tadi kan tak percaya Pak Urung Kuraja loh. Percaya nah, kena tukang mengkat Kuraja loh. Lagu berat. Atau pemain bola tidak punya kaki. Dia mau ngurus syariat, tidak tahu syariat, tidak cinta syariat, tidak mau tahu, tidak mau, tidak tahu, dan tidak mau tahu. Mau ngurus Aceh yang bersyariat. Ini ada persoalan, maka sebenarnya ini forum ini sebenarnya tepat sekali sebagai embrio untuk lahir ke depan. Jangan konsep mensyariatkan Aceh itu konyol, eksklusif, hanya berbicara hal yang menakutkan. Ini coba Islam dimulai oleh ilmu pengetahuan, oleh edukasi. Dimulai dengan ilmu fardu'in kalau istilahnya. Sekarang kegagalan fardu'in itu berapa persen? Menerapkan syariat di dalam kebodohan sama saja dengan berlari di dalam kegelapan. Maka belum itu bodoh itu support nanti. Lomba lagi di dalam kegelapan. Tak mungkin. Sampai di mana fungsi dunia pendidikan kita? Orang pendidikan itu ada pengaruh makan tempat anak nyayangnya makan kerja itu. Tetapi kalau dia menyohana dia ke PNS, anak merupakan tu seperti kumpul dengan bijuk yang boleh jauh. Mereka tidak pernah mandi. Ijak ikulah, SD nambung lah, SMP kasih kurang, SMA ada wablah, ada tak perintah pun keroyak lah. Dalam Islam berbohong lah, dia tak boleh. Belah keroy, belah kegok, belah keduanya, belah akhirat, berbohong lah, selesai perkara. Mereka henaklah kegok, belah keroy. Ini sudah dididik 12 tahun. Lapangan kerja yang pasti kalau yang perempuan jadi istri, yang lagi jadi suami, dan pemimpin rumah tangga. Apa sudah siap jadi istri yang baik? Sudah siap jadi suami yang baik?
sudah dipersiapkan jadi pemimpin rumah tangga yang baik, pemimpin yang bisa menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari neraka, membahagiakan dirinya dunia dan akhirat. Apa yang diajarkan? Inilah yang menjadi PR. Insya Allah sukses ilmu, insya Allah akan sukses Islam. Karena Rasulullah sendiri memperingatkan, wabil ilmi hayatul Islam. Dengan ilmulah hidup Islam. Ruh dan nyawa Islam itu ilmu. Kita biarkan dalam kejahatan dan kebodohan. Apa orang bodoh itu bagian dari gila. Bodoh sama jenisnya dengan gila. Jadi menyokupat urung bejahinya, urung bangainya, berarti lagi kupat umum. Kamu yang tunggu-tunggu, lama-lama tunggu nyok kupat urung tak boleh. Nanti itu iya. Nyok yang klik yang pungo-pungo je. Ya, payah ramai-ramai kupat. Payah kupat ramai-ramai je. Nah yang saruh, nah yang bidro, nah yang jago, dia jago wartawan bagian jago-jago, biar kekuatan hadir. Itulah kan makna biwakut dunia biar hadir. Tegaknya dunia dengan 4 perkara. Harus hadir kekuasaan, harus hadir kekuatan finansial, sahwat al-aghniyah, harus hadir doa. Perlu banyak doa yang hendak baik, hendak kekuasaan doa. Kita berdoa doa negatif, doa kurang dia, belum kaya kekayaan gitu. Doa kan, yang kurangnya diterima doa oleh Allah yang berkatinya. Yang berdoa kurang ilmu kaya, yang itu kekerau. Memang dia ketika oleh Allah tadi ya. Itu kelebihan miskin. Dia kaya dengan doanya, kaya dengan pahala-pahala doanya. Biasa ya beda bagi pada yang doa baru yang doa ilmu kara. Oh yang doa yang kaya, mungkin orang yang kaya. Yang doa gede, mana cara tu mikir? Memang dalam sistem Allah lagi ya. Apa lagi urut-urut gua gila, urut-urut gua petang. Yang punya petang gua jarang urut, yang urut petang loh. Juga boleh mendung dia urut dia petang loh. Itu biasa dia. Orang konsultan rumah tangga, konsultan suami istri. Kalau konflik rumah tangga ulun lagi nyanti. Kalau umur roh, sibuk roh, dia bukan lagi ilawat di rumah, menyuruh lagi dia konsultan. Dia kata dia, ya itu dia ke rumah, karena beda aku tak ingin rumah. Naya tangguh roh, ayah burung lagi. Nyuruh lagi dia hormat, tapi yang rumah, ya hormat, itu menghormat. Tapi bocoran dia dulu. Jadi yang intinya hanya pada pemilihan. Karena persoalan KWPSI bukan persoalan kelanjutannya. Kalau setelah dilantik sama dengan sebelum dilantik sama aja. Biasa organisasi di bukan pengurus lantik lihatnya kubur kayak sebelum ni dia biasa aku halangan di kegiatan tapi halangan ini menjadi masalah. Ini saya pembina boleh saya mewakili Bangkan Rokaha ini mau ngomong jangan jadi tim yang dilantik ini menjadi tim halangan. Jadi dia kegiatan halangan lebih. Dan insya Allah dapat nanti diganti ke dia. Kira-kira yang dia tim halangan pada dia wajib tunjuk je no. Ini yang menjadi masalah. Padahal fungsinya sangat
strategi. Pertama dirinya, bagaimana mengajak teman-teman wartawan yang lain. Islam tidak berbahaya, pastikan Islam tidak berbahaya, pastikan Islam itu solusi. Pastikan kalau bukan dengan syariat Islam Aceh tidak akan ada solusi. Apa dengan syariat Islam bisa jadi solusi? Tergantung siapa yang mampu memfungsikan syariat. Syariat itu sangat berfungsi, tetapi operatornya tidak mampu memfungsikan. Seperti kejutaan pesawat tetap bisa terbang. Kenapa tidak bisa terbang? Tidak ada kaptennya. Yang nak urut pengalaman bagi pesawat ingat keju bukan komando adalah. Kayaknya memang profesi bukan komando. Pesawat berfungsikan bukan komando. Padahal dia terbang. Akhirnya dia jadi beban. Orang yang Honda yang beban Honda alatnya kupak ada bau-baunya. Maka kalau Honda yang fungsikan, mana ada bahasa seperti itu, mana ada terbebani dia dengan kendaraan. Kalau memang tahu pula tahu. Alah tanya, aku bangun tahu dah, ini pula lagi. Padahal kalau memang tahu, kalau dia langsung memfungsikan itu, dia tidak beban meringankan. Begitulah Islam. Maka Islam maju pun di muslimin. Islam itu terhalang keluar. Orang Islam itu sendiri karena tidak tahu Islam. Tidak tahu Islam secara inklusif menjadi solusi bagi semua aspek. Kalau bukan pengalaman bukan mungkin sampai kerana dengan Amerika, Korea enggak. Juga inspirasi. Mungkin lu dipilih seperti itu sebenarnya. Awak lu bingung apa? Kalau pegang apa? Maka you pegang apa? Kalau pegang, jangan lu dengan apa kau? Barang saja lu pegang, you jelas lah. Pengai tu biar. Dia nak pergi buat ke terong, kan? Dan kerja terpok. Saat awal pemerintahan ini, itu saya diundang dari ulama konsultasi RPJM. Karena visi misinya syariat Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Udah ulama akademisi. Oke Pak Yusni ada gitu kan? Bagaimana mensyariat? Katanya syariat Islam itu kafah. Tapi syariat Islam bukan dindah syariat Islam. Saya ngomong ini syariat Islam undang kami ulama. Kalau syariat Islam di Aceh sebelum ada regulasi syariat tetap Islam dan ulama tetap berdakwah Islam lewat edukasi, lewat dakwah di atas mimbar-mimbar. Sekarang Islam hadir di ranah kekuasaan. Bagaimana mengoperasikan Islam? Kalau ditugaskan kepada ulama cuma sekedar aja. Coba baca di dalam kitab-kitab turas, kitab-kitab peninggalan masa lalu, kita dapat mengumpulkan bahwa perjuangan Rasulullah itu adalah kemampuan mengintegrasikan tiga nilai. Bagaimana nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai yang ada dalam hadis, kita transformasikan menjadi konsep adil di dalam semua aspek kehidupan. Konsep Islam di dalam semua aspek kehidupan. Konsep syafaqah ala din. Integrasikan itu dalam RPJM. Apa? Tim di RPJM itu tahu Islam secara memadai. Punya tunjuk kamu kataku, kamu harus datang ke dalam pemerintahan. Munjuk balik, Islam. Kena lebuk juga lagi kami yang kebiri, yang lebuk. Bagaimana mengkolaborasikan ini? Artinya dua kekuatan ini kita kolaborasikan, jangan berjalan masing-masing. Kapan kekuatan itu hadir? Bagaimana fikir? Ya, dapat semua tuku itu tunggu dengan bahan baku saja. Yang nak baginya seperti yang nak awal, tapi tak gungkuah nak ada. Ini pakai bahan ada. Maka inilah persoalan kita.
Maka hari ini KWPSI harus mampu mengintegrasikan itu. Maunya ada sebuah tim yang kuat di KWPSI yang mampu menjelaskan terus-menerus kepada semua elemen untuk memberi konsep solusi. Jangan ulangi kegagalan-kegagalan masa lalu. Setiap kegagalan ada sebabnya, setiap kegagalan ada masalahnya. Mari kita lihat di mana masalahnya, supaya ke depan jangan mengulangi kesalahan yang sama. Orang beriman tidak boleh jatuh ke dalam lubang yang sama untuk 2 kali. Ini bukan jatuh ke lubang yang sama untuk 10 kali. Maksudnya ada lagu ya, lagunya tidak boleh orang beriman disengat dalam lubang yang sama untuk 2 kali. Mohon maaf kalau saya terlalu mungkin transdental, kadang agak aneh, tetapi guru-guru menong-menong dulu belumnya dalam anda ya kaya ada tiga pokoknya ilmu penyakit di dalam ahli muka, ahli curhat. Karena saya lihat hari ini sangat berpotensi. Mungkin kalau kita komit hari ini punya konsep dan strategi yang benar, Aceh akan menjadi solusi dan Indonesia dimulai solusinya dari Aceh. Begitulah yang kita harapkan. Saya banyak teman-teman dari kalangan ulama di sana di luar Aceh sangat mengharap bagaimana syariat Islam itu dimulai dari Aceh. Kami mau ikut. Dulu saya ketemu dengan tim Nek Aziz, katanya sudah melihat pergi ke Aceh, datang ke Aceh ingin mengkaji bagaimana syariat di Aceh, tapi mereka tidak dapat formal dari Aceh. Mereka kembali lagi. Brunei juga ada gabung syariat di Aceh, ada tim di sana, datang ke sini dan melihat. Belum dia bisa melihat sebuah solusi di saat itu, mungkin ke depan menjadi contoh untuk kita semua. Maka hari ini saya mohon maaf sampai di sini dengan harapan pertama kebaikan ke depan, perjuangan syariat ke depan, perjuangan KWPSI ke depan bukan ditentukan oleh pelantikan hari ini, tapi bagaimana kerjaan per hari dalam 24 jam apa yang kita lakukan. Itulah yang membuat ada perkembangan, ada solusi baru, ada inovasi baru. Maka